saya harus bekerja maksimal di sini. Saya harus melakukan yang terbaik. Halo Medikers. Pernah lihat sosok ini? Mungkin kamu pernah melihat wajah cantik ini di layar kaca. Mungkin sebagai selebriti atau sebagai perwira polisi. AKBP Vivik Jangkung adalah poluan yang sempat menggeluti dunia hiburan dan kini ia menjadi musuh para pengedar dan pemakai narkotika. Lantas seperti apa sosoknya? Mari kita bongkar. AKBP Josephine Vivik Jangkung merupakan perwira polisi wanita yang memiliki sepak terjang cukup panjang dalam pengungkapan kasus narkotika di tanah air. Poluan kelahiran ND Flores 15 Maret 1971 ini pernah menduduki berbagai posisi strategis, di antaranya penyidik Madya 1 Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya, Kepala Satuan Narkoba Polres Jakarta Selatan, dan Kepala Bagian Bin Opsnal Direktorat Pembinaan Masyarakat Polda Metro Jaya. Baru-baru ini AKBP Vivik resmi dilantik sebagai Kepala Polres Lembatan Nusa Tenggara Timur. Ia pun menjadi polisi wanita pertama di jajaran Polda Nusa Tenggara Timur. AKBP Vivik Jangkung merupakan salah satu polisi wanita yang fokus menggeluti pengungkapan kasus kejahatan narkotika. Sejumlah kasus narkotika telah berhasil diungkap. Salah satu kasus yang paling fenomenal adalah pengungkapan kasus Zarima Mirapsur, seorang artis peran yang dijuluki sebagai Ratu Ekstasi di Indonesia. Saat itu, Vivik diutus langsung ke Texas, Amerika Serikat untuk menangkap sosok Ratu Ekstasi ini. Vivik mengakui, proses pengungkapan kasus ini sangat beresiko. Guna menjalankan misinya, ia harus berbaur dengan target operasi yang hendak ditindak. Poluan yang pernah terjun di dunia hiburan tanah air ini harus bersikap selayaknya orang biasa agar tidak dicurigai. Sebab hal ini akan membahayakan dirinya sendiri. Oleh karena itu dibutuhkan keberanian, tekad, serta keyakinan yang tinggi untuk menjalankan tugas. Saat melakukan penyamaran, Vivik juga harus memberikan kode kepada rekan-rekannya untuk menindak jaringan narkotika yang menjadi sasaran. Hanya saja dibutuhkan waktu yang tepat untuk memberikan kode-kode tersebut. Selain kasus Zarima, AKBP Vivik juga pernah membongkar sejumlah kasus penyalahgunaan narkotika yang melibatkan artis tanah air. Ini dilakukan saat ia masih menjabat sebagai Kepala Satuan Narkoba Polres Jakarta Selatan dalam rentang waktu 2018 sampai 2020. Adapun kasus narkoba yang melibatkan artis dan pernah diungkap oleh AKBP Vivik yaitu artis Restu Sinaga, Toro Sudiro, Jeffrey Nicole, Dwi Sasono, Roy Kiyoshi, dan Elo. Juni 2016, selebriti Restu Sinaga ditangkap karena kasus narkoba berupa ganja dan kokain. 1 tahun kemudian giliran penyanyi Marcelo Tahito alias Elo yang diciduk Vivik karena kedapatan memiliki 1 paket narkoba jenis ganja. Lalu pada Juli 2019, Jeffrey Nicole turut diciduk dengan kasus yang sama. Di tahun yang sama, Vivik beserta tim meringkus aktor Dwi Sasono karena menggunakan narkoba jenis ganja yang diciduk dari kediamannya di Pondok Labu, Cilandak, Jakarta Selatan. Telah mengabdi cukup lama dan memberikan dedikasi yang sangat besar bagi institusi kepolisian, membuat Vivik pantas mendapatkan pundi-pundi rupiah yang sepadan dengan kerja kerasnya. Dilansir dari laporan harta kekayaan pada laman LHKPN, Vivik tercatat memiliki aset berupa tanah dan bangunan, koleksi kendaraan pribadi, serta kas dan setara kas. Tanah dan bangunan milik Vivik berada di 6 lokasi di 3 kota, yakni Manggarai Barat, Tabanan, dan Jakarta Selatan. Nilai dari masing-masing tanah dan bangunan ini pun beragam, mulai dari ratusan juta rupiah sampai miliaran rupiah, dengan total nilai mencapai 7,1 miliar rupiah. Kemudian koleksi kendaraan pribadi milik Vivik terdiri dari 1 unit kendaraan roda 2 dan 2 unit kendaraan roda 4. Adapun kendaraan roda 2 yakni motor Yamaha SPM MTR senilai 3,5 juta rupiah. Sementara kendaraan roda 4 yakni mobil Suzuki MBL PNPG senilai 122 juta rupiah dan Toyota Fortuner senilai 300 juta rupiah. Selain itu, aset terakhir yang dimiliki Vivik berupa kas dan setara kas yang senilai 10 juta rupiah. Adapun total nilai harta kekayaan Josephine Vivik Jangkung adalah 7,6 miliar rupiah. Dan dari sekian banyak pengungkapan kasus narkoba yang pernah ditangani AKBP Vivik, ada satu pengalaman menarik.
Pengungkapan kasus ini berlangsung pada tahun 1998. Misinya dimulai dari sebuah nomor telepon yang diberikan oleh pimpinannya. Bermodalkan nomor tersebut, Vivik lantas menghubungi dan bertemu dengan sang pemilik nomor. Setelahnya meminta pimpinan untuk membentuk sebuah tim pengungkapan narkotika. Ia pun turut bergabung dengan tim ini. Sama seperti tugas lain yang biasa dilakoninya, Vivik juga diharuskan melakukan penyabaran dan berbaur dengan jaringan narkotika sasaran. Saat itu pimpinannya memberi instruksi agar Vivik menjalankan tugas sesuai skenario yang telah disusun. Namun kondisi di lokasi tidak mendukung. Vivik memberanikan diri untuk mengambil tindakan di luar dari rencana awal. Aksi keluar dari skenario yang dilakukan oleh AKBP Vivik sangat beresiko dan berpotensi menggagalkan tugas yang dijalani. Namun berkat tindakan beraninya untuk tidak mengikuti skenario, Vivik beserta tim berhasil mengungkap jaringan narkotika internasional. Kepolisian pun menyita barang bukti berupa sabu dengan jumlah yang cukup banyak. Pengungkapan jaringan narkotika dari Inggris ini menjadi salah satu pengalaman bertugas sekaligus prestasi yang paling berkesan untuk AKBP Vivik. Kasus lain yang pernah diungkap oleh AKBP Vivik adalah kasus laboratorium gelap yang menjadi tempat produksi narkoba di Indonesia. Atas kerja keras dan prestasi yang diraih, Vivik layak mendapatkan sejumlah penghargaan dari institusi Polri. AKBP Vivik banyak menceritakan pengalamannya terjun langsung memberantas narkoba di tanah air melalui buku berjudul Melawan Teror Narkoba 8 Penjuru. Dalam buku yang terbit di tahun 2019 ini, Vivik memberi pembahasan khusus mengenai penanganan pengguna narkoba dari kalangan artis dan selebriti. Ibu dua anak ini menceritakan keseruan kisah tentang kepungan narkoba dari luar dan dalam. Setelah malang melintang menangkap sejumlah gembong narkoba, AKBP Vivik tidak henti-hentinya mengingatkan masyarakat untuk bekerja sama dalam melawan kejahatan narkoba. Dalam buku yang sama, Vivik sempat mencurahkan kekhawatirannya terhadap wilayah Jakarta Selatan. Saat itu yang masih menjabat sebagai Kepala Satuan Narkoba Polres Jakarta Selatan, Vivik mengatakan bahwa wilayah Jakarta Selatan merupakan pintu masuk strategis bagi penyebaran narkoba. Di wilayah ini, narkoba sangat mudah didistribusikan ke beberapa daerah penyangga lain yang ada di sekitar Jakarta, seperti Tangerang, Depok, Bogor, dan Bekasi. Sebelum mengabdikan diri sebagai poluan pemberantas narkoba, Vivik dikenal sebagai salah satu selebriti yang merupakan seorang penyanyi dan artis sinetron. Perempuan bergelar doktor ilmu komunikasi ini pernah merilis album rekaman. Ia juga pernah menjadi pemain di sejumlah sinetron, di antaranya Shakila, Ojek Reed, dan Suami, Istri dan Dia. Nah, itu tadi sekilas perjalanan AKBP Josephine Vivik Jangko. Semoga dirinya mampu menjalankan tugas sebagai Kapolres dengan baik. Ya kan, Medigers?